Ingatlah, suara itu berbisik kembali, semakin dalam, semakin keras. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Rina mulai melihat gambaran samar di dalam pikirannya. Gambaran yang sangat jauh, namun jelas. Di balik kabut kegelapan yang mengelilinginya, ia bisa melihat dirinya berdiri di sebuah ruang gelap yang sangat besar. Ia berdiri di hadapan sebuah meja yang besar, dan di atas meja itu ada tubuh seorang wanita yang tampaknya terikat, tidak bergerak. Wajah wanita itu tampak tidak jelas, namun Rina tahu bahwa wanita itu adalah seorang pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini. Wanita itu tampak sangat lemah, hampir tidak bernyawa. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh lagi, sesuatu yang mengerikan. Rina bisa melihat bayangan hitam yang keluar dari tubuh wanita itu, menyelimuti sekitarnya, membentuk sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Bayangan itu seperti menghisap setiap bagian dari tubuh wanita itu, hingga tidak tersisa apa-apa. Dan saat bayangan itu mulai mengambil wujud yang lebih nyata, Rina menyadari bahwa ia tengah melihat kejadian yang terjadi di masa lalu, sebuah eksperimen yang dilakukan di ruang bawah tanah rumah sakit ini. Sebuah eksperimen yang sangat gelap, di mana pasien-pasien yang sudah mati, yang sudah hilang, dibangkitkan kembali untuk menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Mereka bukan lagi manusia, mereka menjadi sesuatu yang terperangkap dalam kegelapan, dan mereka tidak bisa keluar. Kamu adalah yang ke-26, bisik suara itu lagi, lebih tajam dan lebih mengerikan. Kami semua sudah menunggu. Rina menyadari bahwa ia bukan lagi berada di dunia nyata. Semua ini adalah ilusi, atau mungkin, lebih tepatnya, sebuah siklus yang tak pernah berakhir. Setiap orang yang terperangkap di rumah sakit ini yang mencoba mengungkap kebenaran akan berakhir seperti mereka, terperangkap dalam ruang bawah tanah ini, menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Tidak ada jalan keluar, suara itu menambahkan, kami akan tetap bersama selamanya. Dengan kata-kata itu, Rina merasa dirinya semakin tenggelam dalam bayangan. Badannya mulai tergerus oleh kegelapan itu, tubuhnya semakin lemah, dan pikirannya mulai terlupakan. Ketika bayangan-bayangan itu mulai menyelimuti seluruh dirinya, Rina tahu bahwa ia tidak akan bisa kembali lagi. Ia menjadi bagian dari mereka, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam sejarah kelam rumah sakit ini, yang tidak akan pernah bisa bebas. Rina merasa tubuhnya terperangkap dalam kegelapan yang semakin dalam. Setiap detik terasa lebih berat, seolah waktu itu sendiri telah berhenti. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, seakan seluruh keberadaannya telah tercabut dan tenggelam dalam kesunyian. Bayangan hitam yang mengelilinginya semakin padat, semakin menguasai, dan akhirnya tubuhnya terasa seperti tidak miliknya. Ia mulai merasa hilang, tenggelam dalam gelap yang tak terukur, seperti ia menjadi bagian dari ruang ini, bagian dari keabadian yang mengerikan. Namun, saat semuanya terasa akan berakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara itu kembali, lebih jelas, lebih nyata, dan kali ini terasa lebih dekat, lebih berbahaya. Rina! Suara itu menggelitik telinganya, memanggil namanya dengan nada penuh ancaman. Suara itu terdengar seperti bisikan dari kedalaman yang tak dapat dijangkau, berasal dari tempat yang jauh, yang lebih gelap dari ruang bawah tanah ini. Dengan susah payah, Rina memaksakan diri untuk membuka matanya. Meski pandangannya kabur, ia bisa melihat sesuatu yang bergerak mendekat, sesuatu yang berbeda dari bayangan-bayangan sebelumnya. Kali ini ada sosok yang lebih jelas, lebih padat, dan tampak lebih manusiawi. Sebuah wujud yang perlahan mulai terbentuk di hadapannya. Wajahnya kabur, namun ada sesuatu yang sangat familiar dari sosok itu. Rina tertegun, mulutnya terbuka lebar saat mengenali siapa yang berdiri di hadapannya. "Ibuku?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Sosok itu tersenyum, meskipun senyuman itu tidak tampak penuh harapan, melainkan penuh dengan keputusasaan. "Ya sayang, aku akhirnya datang untuk menjemputmu." Rina merasakan jantungnya berdebar keras. Ibunya? Tidak mungkin. Ibunya sudah meninggal bertahun-tahun lalu dalam kecelakaan yang tragis. Bagaimana mungkin ibunya bisa ada di sini? Mengapa ia terlihat seperti ini? Terperangkap dalam kegelapan yang sama. Tiba-tiba, Rina merasa terjebak dalam sebuah ilusi mengerikan, sebuah mimpi buruk yang sulit untuk dipahami. Sosok itu mengulurkan tangannya, namun tangan itu tidak tampak seperti tangan manusia biasa. Kulitnya mulai terkelupas, dagingnya tampak mengering dan terputus-putus, seolah sesuatu yang lebih buruk telah terjadi.
Aku sudah menunggumu di sini. Sudah lama sekali. Rina ingin berlari, namun tubuhnya masih terikat kuat di kursi. Seakan tali itu semakin menguat, semakin menekan, menghambat setiap upaya untuk bergerak. Suara itu kembali. Kali ini bukan dari sosok ibunya, melainkan suara-suara yang berasal dari dinding-dinding sekitar mereka. Suara ratapan, jeritan, dan desahan yang berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam rumah sakit ini. Mereka semua menunggu untuk dibebaskan atau, lebih buruk lagi, untuk terus terperangkap dalam kegelapan ini. Sosok ibunya mengangkat tangannya lebih tinggi, dan dengan gerakan yang lambat, tetapi pasti, ia menyentuh kepala Rina. Saat sentuhan itu terjadi, sebuah kilatan cahaya putih muncul di mata Rina, dan dalam sekejap, gambaran-gambaran samar kembali muncul. Gambar-gambar yang sudah lama terlupakan, gambar-gambar yang membuat perutnya terbalik. Rina melihat kembali kejadian-kejadian mengerikan yang pernah terjadi di rumah sakit ini. Gambar-gambar tentang eksperimen gelap yang dilakukan oleh para dokter gila, eksperimen yang menelan jiwa-jiwa tak berdosa. Ia melihat bagaimana ibunya terlibat dalam eksperimen itu. Ibunya bukan korban, ibunya adalah pelaku. Seorang dokter muda yang dengan antusias menguji batas-batas manusiawi di balik pintu-pintu rumah sakit ini, mencoba memanipulasi kehidupan dan kematian dalam percobaannya yang tak terhitung. Rina merasa seolah tubuhnya dicabik-cabik oleh kebenaran yang menyakitkan. Tidak, itu tidak mungkin, pikirnya dalam hati, berusaha menepis kenyataan yang terbuka di hadapannya. Ibunya, yang selama ini ia anggap sebagai korban, ternyata adalah bagian dari kegelapan itu. Dia bukan hanya sekadar terperangkap dalam eksperimen, melainkan dia adalah bagian dari eksperimen itu sendiri, terlibat dalam membangkitkan makhluk-makhluk yang kini terjebak dalam kegelapan ini. Tangan ibunya terus terulur, dan saat sentuhannya semakin mendalam, Rina merasakan tubuhnya semakin dingin. Dunia mulai berputar, dan seiring dengan itu, ia melihat gambaran-gambaran yang semakin jelas. Para pasien yang dulu ada di rumah sakit ini, yang seharusnya mati, kini bangkit kembali, tetapi bukan dalam bentuk manusia. Mereka menjadi hantu-hantu yang tidak bisa mati, terperangkap dalam tubuh yang telah kehilangan bentuknya. Semua itu adalah hasil dari eksperimen yang telah dilakukan oleh ibunya dan para dokter lainnya. Ibunya itu, yang kini berdiri di hadapan Rina, adalah makhluk yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan. Rina akhirnya sadar, ibunya adalah bagian dari kegelapan ini, bagian dari eksperimen yang merusak batas kehidupan dan kematian. Sebagai seorang dokter muda, dia bukan hanya mencari cara untuk mengobati pasien, tetapi juga untuk mengendalikan mereka. Dan kini, Rina adalah bagian dari hasil eksperimen itu, terperangkap dalam dunia yang tak terjangkau oleh akal sehat. Jangan coba lari, suara ibunya terdengar lebih rendah dan penuh ancaman. Kau sudah menjadi bagian dari kami semua akan bersatu. Saat itu Rina merasa seolah seluruh tubuhnya membeku, terperangkap dalam bayang-bayang ibu yang dulu ia cintai. Sosok ibunya, yang dulu begitu hangat, kini menjadi makhluk yang tak bisa dikenali. Semua yang ia kenal tentang dunia ini, tentang rumah sakit ini, tentang dirinya, telah berubah menjadi sebuah kebohongan yang mengerikan. Dengan tubuh yang semakin lemah, Rina tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah keluar dari sini. Ia terperangkap dalam kenangan gelap ini, menjadi bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Waktu tidak lagi menjadi sekadar pengukuran hari, melainkan sebuah siklus yang tak ada ujungnya. Rumah sakit ini, dengan segala kekejamannya, telah menelan dirinya, dan kini ia adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terus merengek dalam kegelapan yang tak terungkapkan. Rina merasa dirinya semakin tenggelam dalam kehampaan. Suasana di sekitarnya semakin berat, semakin gelap, dan rasa terperangkap semakin menguasai pikirannya. Ia merasakan udara yang semakin dingin, seolah menghisap setiap sisa semangat yang masih ada. Setiap langkah yang ingin ia ambil terasa sia-sia. Bayangan ibunya yang telah berubah menjadi makhluk gelap itu mengawasi, tetap tak bergerak, namun matanya terus memancarkan ancaman yang tak terucapkan. Wajah yang dulu penuh cinta kini hanya menyisakan kegelapan yang dalam. Namun, di balik ketakutan yang semakin mencekam itu, sesuatu dalam diri Rina mulai berubah. Sesuatu yang kecil, namun sangat kuat. Mungkin selama ini ia belum sepenuhnya memahami kebenaran yang disembunyikan oleh rumah sakit ini, tentang eksperimen, tentang jiwa-jiwa yang terperangkap, tentang ibunya yang menjadi bagian dari kegelapan.
Namun kini, pemahaman itu mulai mengendap di dalam dirinya, seolah bagian dari kekuatan yang ada di tempat ini. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan sekadar korban, ia adalah bagian dari sejarah ini. Ia adalah kunci yang hilang. Setelah berjam-jam terperangkap dalam kegelapan yang penuh desahan dan ratapan, Rina akhirnya mulai memberanikan diri. Dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang nyaris hancur, ia memaksakan diri untuk berdiri, meskipun sulit. Tangan dan kakinya terikat kuat, namun ada sesuatu yang lebih kuat dari itu yang memberi Rina kekuatan untuk bertahan. Sebuah keyakinan bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus mencari tahu kebenaran yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah sakit ini. Langkah pertama terasa berat, dan setiap detik yang berlalu seperti dipenuhi dengan ketegangan yang mencekam. Rina menatap bayangan ibunya yang masih berdiri dengan tatapan kosong, namun ia tahu bahwa ibunya bukan lagi orang yang ia kenal. Ibunya kini adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap, dan tak ada jalan kembali. Aku tidak akan menjadi bagian dari ini, pikir Rina dengan tekad yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Tiba-tiba suara berat dan mengerikan kembali bergema, kali ini lebih keras, lebih dekat. Suara itu datang dari dalam dinding, dari balik ruang yang tampaknya tidak pernah ada. Kau tidak bisa melarikan diri, bisik suara itu, kali ini lebih mendalam, lebih penuh ancaman. Semua orang yang masuk ke sini akan tetap menjadi bagian dari kami selamanya. Rina menggigil. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu penuh dengan kebencian. Seolah ada sesuatu yang mengamati setiap gerakan Rina, mengikuti setiap keputusan yang diambil. Tapi kali ini, Rina tidak bisa mundur. Ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan, suatu kebenaran yang harus dibuka. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Rina berusaha untuk memecahkan ikatan yang mengikatnya. Ia menarik-narik tali yang membelenggunya, merasakan kulitnya terluka, namun ia tidak peduli. Pikirannya terfokus pada satu hal, keluar dari tempat ini. Ia harus keluar, tidak hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi juga untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Setelah perjuangan yang berat, Rina akhirnya berhasil melepaskan ikatannya. Walaupun tubuhnya lemah, ia tetap melangkah, perlahan-lahan, menuju pintu besar yang terletak di ujung koridor yang gelap. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh ketegangan. Suara-suara semakin intens, semakin dekat, seakan rumah sakit itu hidup dan mengawasi setiap gerakan. Saat Rina mencapai pintu, ia menarik tuasnya dengan tangan yang gemetar. Pintu itu terbuka dengan suara berderak keras, mengungkapkan ruangan yang lebih gelap dan lebih sepi dari sebelumnya. Tak ada cahaya, hanya ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ruangan itu seperti terperangkap dalam waktu yang tak bergerak, seakan tempat ini telah ada sejak lama, jauh sebelum Rina tiba. Ketika ia melangkah masuk, ia melihat apa yang tidak pernah bisa dibayangkan. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja besar, dan di atas meja itu, sebuah tubuh tergeletak. Bukan tubuh manusia, tetapi tubuh yang telah terdistorsi oleh waktu dan eksperimen. Matanya terbelalak, mulutnya ternganga dalam kesakitan yang abadi. Tubuhnya tidak bergerak, namun ada sesuatu yang sangat mengerikan tentangnya. Sebuah aura gelap yang mengelilingi tubuh itu, menambah kengerian yang tak terkatakan. Rina terperangah, menatap tubuh yang sudah tidak manusiawi itu. Ia tahu, tubuh itu adalah salah satu korban eksperimen. Mungkin salah satu pasien yang sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit ini. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ketika Rina mendekat, sebuah suara pelan, hampir seperti bisikan, terdengar dari tubuh itu. Kau harus melanjutkan apa yang mereka mulai. Rina terkejut. Suara itu terdengar familiar, seperti suara dari seseorang yang pernah ia kenal. Ia teringat dengan jelas, ibunya. Suara itu adalah suara ibunya. Rina semakin terperangah. Tubuhnya mulai lemas, namun ia tetap berusaha untuk tetap tegar. Ia merasakan rasa takut yang semakin besar, namun tekadnya untuk mengungkap semua ini membuatnya melangkah maju. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Kamu sudah terjebak di sini, tidak ada jalan keluar. Rina mundur perlahan, menyadari bahwa dirinya kini berada di pusat kegelapan rumah sakit ini. Ternyata, ia bukan hanya korban dari eksperimen, tapi juga kunci yang akan menghubungkan semuanya. Rumah sakit ini, eksperimen ini, dan ibunya, semua berkaitan dalam sebuah lingkaran tak terputus. Namun, ketika ia berbalik, ia menyadari bahwa pintu yang tadi terbuka kini telah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar lagi. Rina tersadar, ia tak hanya terperangkap dalam fisik rumah sakit ini, tetapi juga dalam sejarah gelapnya yang tak terungkapkan.
Seiring dengan kegelapan yang semakin mendalam, ia tahu bahwa dirinya akan menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah berakhir. Rumah sakit ini tidak hanya menahan tubuh manusia, tetapi juga jiwa yang terperangkap dalam sebuah kenyataan yang tidak dapat dimengerti. Dan kini, Rina menjadi bagian dari mereka. Rina terdiam, tubuhnya gemetar saat menyadari bahwa pintu yang tadi terbuka dengan mudah kini tertutup rapat. Sekelilingnya terasa semakin gelap, udara di dalam ruangan itu semakin dingin dan lembab, seakan mencoba menembus kulitnya. Bayangan-bayangan mulai bergerak dengan sendirinya, menggeliat di dinding dan langit-langit seperti makhluk hidup yang mengintai. Setiap suara yang dihasilkan hanya semakin menambah ketegangan. Langkah kaki yang terdengar dari jauh, desah nafas yang terasa dekat, dan gemerisik samar yang terdengar dari balik dinding yang gelap. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus mengamatinya, mengawasi dari bayang-bayang yang semakin dekat. Rina mencoba untuk bergerak, namun kakinya terasa berat, hampir tak bisa digerakkan. Di hadapannya, tubuh yang tergeletak di atas meja itu kini mulai bergerak perlahan. Tubuh itu tidak hidup, namun gerakan-gerakan aneh yang muncul seakan memberi tanda bahwa makhluk itu masih terperangkap dalam sisa-sisa hidupnya yang mengerikan. Dengan mata yang terbelalak, Rina bisa melihat tubuh itu mulai terangkat sedikit. Tangan yang membeku mulai bergerak, dan mulut yang menganga seolah mencoba berbicara. Namun, tak ada suara yang keluar. Hanya desah nafas yang tercampur dengan bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Mata Rina tak bisa berpaling dari sosok itu. Semakin lama, tubuh yang tergeletak di meja itu semakin tampak seperti ibunya, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Ibunya sudah lama meninggal dalam kecelakaan, dan apa yang ada di depannya ini jelas bukan ibunya. Ini adalah sisa dari eksperimen yang telah merusak begitu banyak jiwa. Saat itu, Rina merasakan sensasi yang sangat aneh, seperti ada sebuah kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kontrol. Seiring dengan itu, ia merasakan tubuhnya mulai bergetar, seolah ia bisa merasakan energi yang terperangkap dalam tempat ini. Di balik kegelapan, ada sesuatu yang ingin keluar, sesuatu yang ingin ia pahami. Dalam dadanya, ia merasakan suara yang sangat familiar, suara ibunya. "Kau tak bisa melarikan diri, Rina." Suara itu bergema di telinganya. "Kami sudah menunggumu, sudah lama sekali." Rina merasakan dadanya sesak, nafasnya mulai terengah-engah. Bagaimana bisa ibunya ada di sini? Bagaimana bisa ia mengucapkan kata-kata itu? Bukankah ibunya sudah meninggal? Mengapa rumah sakit ini yang penuh dengan kegelapan dan rahasia kini memanggilnya? Suara itu terdengar seperti sebuah ancaman yang tidak bisa dihindari, sebuah undangan untuk bergabung dengan mereka yang sudah terperangkap. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Rina berusaha untuk mengatasi rasa takut yang menggigitnya, mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Pintu yang terkunci itu adalah penghalang yang tidak bisa ia biarkan terus menghalangi jalan keluar. Pintu ini bukan hanya sebuah penghalang fisik, tetapi juga penghalang menuju kenyataan yang lebih mengerikan, yang lebih dalam. Ia tahu, ia harus menemukan kunci untuk membuka pintu itu, baik secara fisik maupun dalam arti yang lebih dalam. Saat itu, bayangan ibunya yang sudah terdistorsi itu muncul lagi, kini lebih jelas, lebih nyata. Wajahnya tidak lagi dikenali, namun mata ibunya tetap memancarkan kilatan yang penuh dengan penderitaan. "Ini bukan akhir, Rina," bisiknya. "Ini baru awal. Kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Rina menatap matanya dengan ketakutan yang semakin dalam. Namun saat itu pula, ia merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Suatu kekuatan yang aneh mengalir melalui dirinya. "Aku tidak akan menjadi bagian dari ini." Tekadnya kembali menguat. "Aku akan mengakhiri semua ini." Tiba-tiba, ia mendengar suara keras dari dalam dinding. Suara berderak yang menandakan ada sesuatu yang bergerak. Seakan tempat ini hidup dan mulai melawan keberadaan Rina yang berusaha melepaskan diri. Segalanya mulai bergetar. Lampu yang redup berkedip-kedip dan tubuhnya kembali terasa kaku. Namun, di balik rasa ketakutan yang mencekam itu, ia mendengar sebuah bisikan yang sangat lirih, sangat penuh dengan kebencian. "Jangan coba lari. Semua yang terjebak di sini akan terikat selamanya." Rina hampir tidak bisa bernafas. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya.
Bayangan-bayangan itu semakin mengeras, semakin mengambil bentuk yang lebih mengerikan. Namun, entah dari mana, sebuah kekuatan muncul di dalam dirinya. Kekuatan untuk melawan, untuk bertahan, untuk memutuskan takdir gelap yang telah menjeratnya. Ia berlari dengan sekuat tenaga, meskipun kegelapan itu mencoba menghentikannya, meskipun suara-suara dari dalam dinding terus memanggilnya. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan yang semakin gelap, Rina melihat sebuah pintu kecil yang tampaknya tersembunyi di sudut. Sepertinya ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia berlari menuju pintu itu, tanpa berpikir dua kali. Saat ia meraih gagang pintu dan membuka pintu itu dengan tangan yang gemetar, ia menemukan dirinya kembali di lorong utama rumah sakit, tempat pertama kali ia terjebak. Namun, kali ini ada yang berbeda. Lorong itu tampak lebih luas, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Sesuatu yang lebih buruk telah menunggu di ujung sana. Rina menoleh ke belakang dan melihat bayangan-bayangan yang mulai bergerak menjauh. Namun suara-suara mereka semakin memanggil, semakin kuat, seakan mereka ingin menariknya kembali ke tempat yang penuh kegelapan itu. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya hampir tidak mampu menahan rasa takut yang menggerogotinya. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti. Tak ada jalan kembali. Rumah sakit ini telah mengubahnya, dan sekarang ia terperangkap dalam sebuah realitas yang lebih gelap dari sebelumnya. Apapun yang menunggunya di ujung lorong ini, Rina tahu bahwa ia harus melangkah maju, menghadapi kenyataan yang paling mengerikan, dan berharap ia masih memiliki cukup kekuatan untuk bertahan. Rina merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat saat pintu yang baru saja dibukanya menutup perlahan di belakangnya. Setiap desahan napasnya terasa berat, seolah-olah udara di sekitar semakin menipis. Di depannya, lorong gelap yang pernah ia lewati beberapa jam yang lalu, kini terasa lebih panjang dan lebih menakutkan. Lampu-lampu yang seharusnya menerangi jalan, kini hanya berkedip-kedip lemah, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak, seolah bersembunyi di balik dinding. Rasanya seperti seluruh rumah sakit ini hidup dan sedang menatapnya, menunggu saat yang tepat untuk menelan hidupnya. Langkahnya terasa semakin berat. Rina berusaha untuk tetap bergerak, meskipun tubuhnya lelah, pikiran penuh dengan ketakutan, dan hatinya penuh dengan kegelisahan. Seolah-olah rumah sakit ini menuntutnya untuk memahami sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya semakin dalam ke dalam tempat ini. Hatinya mulai meragukan apa yang ia ketahui tentang dunia ini. Saat ia berjalan lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara lirih terdengar di belakangnya, begitu pelan, hampir seperti bisikan angin. "Rina!" Ia terhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya lorong kosong dan sepi. Namun suara itu, suara yang familiar, kembali terdengar. "Kau tidak bisa keluar." Rina merinding. Suara itu, suara ibunya, menggema di telinganya. Suara yang sudah lama hilang, yang hanya bisa ia dengar dalam ingatan. Namun kini, suara itu terdengar sangat nyata, seperti benar-benar ada di sana, seolah-olah ibunya sedang berdiri di balik bayang-bayang yang gelap itu. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berlari semakin cepat. "Aku harus keluar," pikirnya. "Aku tidak bisa terjebak di sini lebih lama lagi." Namun semakin ia berlari, semakin panjang lorong itu terasa. Langkahnya seakan tidak pernah sampai ke ujung. Makin lama, suasana semakin mencekam, dan udara semakin terasa semakin padat dan menekan. Rina mulai merasa tercekik, seolah ruang di sekitarnya semakin menyempit, menyelubungi dirinya dalam kegelapan yang tidak bisa ia atasi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya bayang-bayang yang berlarian cepat di sepanjang dinding lorong, seolah menertawakan ketakutannya. Suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin mendekat. Tidak, tidak. Rina berbisik dalam hati, namun kakinya terus bergerak, dipaksa oleh rasa takut yang menguasainya. Sebuah cahaya samar muncul dari ujung lorong. Rina berlari ke arahnya, merasa ada sedikit harapan. Namun saat ia semakin dekat, cahaya itu semakin pudar, seolah ditelan oleh kegelapan yang mengelilinginya. Setiap kali ia melangkah lebih cepat menuju cahaya itu, semakin jauh ia merasa dari harapan. Lalu, sebuah suara keras membuatnya berhenti mendadak. "Kamu tidak bisa pergi, Rina." Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih keras, lebih memaksa. "Kami akan selalu menemukanmu." Rina merasakan tubuhnya membeku di tempat, seakan seluruh rumah sakit ini mengendalikan gerakannya. Dari kegelapan, sebuah bayangan muncul perlahan-lahan. Tinggi besar, dengan mata yang menyala merah menyala, menatapnya dengan penuh kebencian.
Sosok itu semakin mendekat, dan Rina merasa seluruh keberadaannya terguncang. "Tidak!" teriaknya, berusaha untuk melawan, untuk menghindar, namun kakinya tidak bisa bergerak. Ia jatuh tersungkur di lantai, tubuhnya terjerat dalam ketakutan yang tak terucapkan. "Tidak ada jalan keluar untukmu." Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih menghantui, seperti datang dari dasar kegelapan itu sendiri. Saat ia berusaha bangkit, tiba-tiba sebuah tangan dingin meraih lengannya. Tangannya terasa berat, seakan terbuat dari logam dingin. Saat ia menoleh, ia melihat wajah ibunya, wajah yang sudah berubah, wajah yang tidak lagi manusiawi, wajah yang hancur, dipenuhi luka, dengan mata yang terbelalak. "Rina, kita akan bersama selamanya." Rina meringis, namun ia tahu bahwa ini bukan ibunya lagi. Ini adalah salah satu dari banyak jiwa yang terperangkap di dalam rumah sakit ini, yang sudah terdistorsi dan hancur oleh eksperimen gelap yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Namun, ibunya, atau apapun itu yang kini memegang wajahnya, tetap memegang lengan Rina dengan kekuatan yang tak bisa ditahan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Dalam ketakutannya, Rina mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ada sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan mengalir melalui tubuhnya. Sebuah energi asing yang seolah menghubungkannya dengan tempat ini, dengan rumah sakit yang sudah lama terbengkalai, dan dengan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. "Aku tidak bisa terjebak di sini lebih lama lagi," bisiknya, mengumpulkan seluruh keberanian yang masih tersisa dalam dirinya. Dengan satu kekuatan terakhir, Rina menarik lengannya dengan sekuat tenaga, melepaskan diri dari genggaman makhluk itu. Ia berlari, terus berlari menuju ujung lorong yang semakin gelap. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada tempat yang aman di tempat ini. Semua yang ada di sini adalah bagian dari sejarah gelap rumah sakit ini, dan ia harus menghadapinya. Rina sampai di pintu besar yang tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar. Namun saat ia mencoba membuka pintu itu, pintu tersebut tidak bergerak. Seketika, pintu tersebut dipenuhi dengan bayangan hitam yang melesat keluar dan menyelimuti tubuhnya, seolah seluruh dunia mulai berputar di sekelilingnya. "Selamat datang di tempat yang tak akan pernah kau tinggalkan." Suara itu bergema sekali lagi di dalam pikirannya. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Dengan satu tarikan napas terakhir, Rina merasa tubuhnya terjatuh dan dunia di sekitarnya perlahan menghilang, menyatu dengan kegelapan. Rina merasakan tubuhnya terjatuh, terperosok ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Rasanya seperti jatuh ke dalam lubang yang tak berdasar, tanpa ujung dan tanpa harapan. Namun, tubuhnya tidak terjatuh seperti yang seharusnya. Sebaliknya, ia merasa terperangkap dalam suatu bentuk kegelapan yang aneh. Sebuah kekosongan yang tak berujung, sebuah dunia tanpa cahaya, tanpa suara, sebuah dunia yang penuh dengan bisikan yang tak dapat dipahami, suara-suara yang terus mengelilinginya, semakin mendekat, semakin menekan, seakan mencoba merobek kesadarannya. "Kau tidak bisa pergi, Rina." Suara itu kembali terdengar, kali ini datang dari segala arah, dari langit-langit, dari dinding, dari lantai. Setiap sudut dunia itu penuh dengan suara yang bergema, suara yang menggema seperti gaung dalam ruang hampa, tanpa bisa ditangkis. Suara yang semakin familiar, semakin menakutkan. Suara ibunya yang terdistorsi, yang seakan datang dari kedalaman waktu yang paling gelap. Rina mencoba untuk mengingat siapa dirinya, untuk mengingat apa yang terjadi sebelum semuanya menjadi gelap seperti ini. Ia mengingat wajah ibunya, wajah yang begitu penuh kasih, namun kini hanya meninggalkan bayangan yang penuh dengan kebencian. Kenapa? Kenapa ia terperangkap di tempat ini? Di dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Apa yang telah terjadi pada rumah sakit ini? Dan mengapa dirinya menjadi bagian dari semuanya? "Kami telah menunggumu, Rina." Suara itu semakin jelas. Suara itu bukan hanya ibunya. Ini adalah suara-suara lain. Suara mereka yang telah terperangkap. Mereka yang telah menjadi bagian dari eksperimen gelap yang dilakukan bertahun-tahun lalu. Mereka yang telah kehilangan identitas mereka dan kini terperangkap dalam siklus yang tak pernah berakhir. Rina berusaha melawan, berusaha meraih kembali kendali atas tubuhnya. Namun kekuatan yang menghimpitnya terlalu kuat. Ia merasa terhisap lebih dalam, semakin tenggelam dalam kegelapan itu, seakan seluruh keberadaannya dicabut satu persatu. Setiap pikiran, setiap kenangan, bahkan dirinya sendiri, semuanya menjadi kabur, mengabur menjadi sebuah kehampaan yang mengerikan. Namun di tengah kehampaan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam kekosongan itu,
sebuah cahaya kecil mulai muncul, begitu samar, namun cukup untuk memberi harapan. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Ia tampak seperti kilau yang sangat jauh, namun semakin dekat, semakin besar, semakin terang. Seolah ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepadanya, sebuah jalan keluar dari tempat ini. Rina merasakan nalurinya bergerak, menariknya ke arah cahaya itu. Ia ingin mengikuti cahaya itu, ingin keluar dari kegelapan yang menelannya. Saat ia mendekati cahaya itu, suara-suara itu mulai memudar. Bisikan-bisikan itu menjadi semakin jauh, semakin tak jelas. Namun suara ibunya masih terdengar di dalam kepalanya, semakin keras, semakin memaksa. "Kamu tidak bisa pergi, Rina. Kamu sudah menjadi milik kami." Dengan segenap kekuatan yang masih tersisa, Rina melangkah menuju cahaya itu, dengan tubuh yang terasa semakin berat, namun tekad yang semakin kuat. Semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin terang dunia sekelilingnya. Setiap langkah yang diambilnya mengurangi bayang-bayang yang mengelilinginya, menghapus suara-suara yang menggema, hingga akhirnya Rina terjatuh ke dalam cahaya itu dengan rasa lega dan ketakutan yang bercampur. Tiba-tiba Rina terbangun. Ia terengah-engah, matanya terbuka lebar, dan ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah mimpi buruk. Namun ketika ia menoleh, ia tidak berada di rumah sakit yang gelap itu lagi. Ia berada di sebuah tempat yang asing, namun terasa lebih familiar. Sebuah ruangan kecil yang terasa jauh lebih hangat, lebih hidup. Suara detakan jam dinding terdengar jelas di ruangan itu, suara yang menenangkan. Namun, saat ia melihat ke sekeliling, ia melihatnya. Ibunya. Wajah ibunya yang dulu penuh kasih, kini kembali tampak jelas di hadapannya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah itu tampak begitu kosong, begitu hampa, tanpa ekspresi apapun. Seolah-olah ibunya bukan lagi ibunya. Ia adalah makhluk yang terperangkap, yang tidak bisa keluar dari dunia ini. Seperti dirinya, seperti mereka yang sudah kehilangan jiwanya. "Kamu telah kembali," suara ibunya terdengar, namun kali ini tidak ada kehangatan di dalamnya. "Kamu akan tinggal bersama kami selamanya." Rina mencoba bergerak, mencoba berbicara, namun tubuhnya terasa kaku, seperti terikat oleh sesuatu yang lebih kuat daripada apapun yang bisa ia lawan. Ia merasakan dirinya semakin terperangkap, seperti jiwa yang terkunci dalam sebuah dunia yang tak bisa ia hindari. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih jahat, lebih dari sekadar rumah sakit itu telah menguasai dirinya. Dan dengan itu, Rina menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Ia tidak pernah benar-benar keluar dari sana. Ia hanya terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Satu jiwa di antara banyak yang telah hilang dalam eksperimen-eksperimen gelap yang tidak pernah berakhir. Rumah sakit itu, dunia itu, semuanya adalah penantian yang tak ada akhirnya. Mereka yang pernah terperangkap di dalamnya, yang pernah berusaha melarikan diri, kini adalah bagian dari dunia yang tak akan pernah meninggalkan mereka. Rina adalah satu dari banyak jiwa yang terperangkap, dan ia tahu bahwa ia kini bagian dari tempat yang lebih gelap, lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Rumah sakit itu tidak hanya menyimpan kenangan buruk, ia adalah tempat di mana mereka yang hilang akan terus hidup, terperangkap selamanya.